Oke, baik. Jadi tema sosialisasi kita pada pagi hari ini yaitu tentang remaja dan narkoba. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu akan menanyakan beberapa hal terkait dengan narkoba ini. Siapa yang tahu jawab? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Hanya angkat tangan, tidak langsung menjawab. Ibu sebutkan namanya, baru boleh menjawab. Oke? Oke? Oke, baik. Ayo semuanya diam. Oke. Ibu akan yang tahu jawab boleh angkat tangan. Ibu belum kasih pertanyaannya, jadi sabar. Oke, pertanyaannya. Apa yang kalian bayangkan setelah kalian mendengarkan kata narkoba? Ibu minta jawabannya hanya satu kata. Satu kata. Oke, ayo apa? Takut, Bu. Takut. Kata Ayu setelah mendengarkan kata narkoba, satu kata yang dia ucapkan adalah takut. Oh yuk, Den. Mati. Mati. Oke, Tian. Melayang, Bu. Apa Tian? Melayang. Melayang, ada takut, ada mati, ada melayang. Jojo yang di paling sudut. Ayo. Apa yang Jojo bayangkan setelah ibu katakan kata narkoba? Satu kata, Jo. Victor, apa Victor? Enak. Tidak ya? Tidak ya? Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk ke materi inti. Apa itu narkoba? Untuk materi intinya, Ibu serahkan mic. Teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman. Anda tahu nggak apa itu narkoba? Kepanjangannya dulu deh. Narkoba itu kepanjangannya apa? Pertama, narkotika. Yang kedua, Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga bahan adiktif lainnya. narkoba adalah kepanjangannya narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya yaitu obat, bahan atau zat bukan makanan yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh terutama
Tipe stimulan. Jadi yang berikut kita masuk ke macam-macam narkoba. Jadi yang pertama itu ada yang namanya stimulan. Jadi stimulan ini mengacu cara kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Penggunanya menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Jadi contoh dari stimulan ini yaitu yang pertama itu kokain. Terus ada amfetamin type stimulan atau ATS, metapetamin atau sabu dan ekstasi. Oke baik, Ibu jelaskan. Ayo semuanya dengar. Jadi stimulan ini dia mengacunya itu pada cara kerja otak. Jadi ketika saat seorang menggunakan contoh dari stimulan ini, itu penyebabnya itu dia akan langsung menyerang ke saraf otak kalian. Jadi kalian penggunanya itu tidak akan merasa sedih, dia akan selalu merasa gembira dan juga kewaspadaannya itu selalu meningkat. Contohnya orang yang menggunakan jenis-jenisan stimulan ini, ketika dia melihat polisi yang lalu lalang di jalan, itu tingkat kewaspadaannya itu meningkat. Ketika dia melihat, dia otomatis, oh saya curiga kayaknya polisi itu menangkap saya karena saya menggunakan narkoba. Jadi tingkat kewaspadaannya itu meningkat. Dan juga untuk pengguna dari stimulan ini, dia tidak pernah merasakan sedih, tapi dia hanya merasakan gembira karena efek dari penggunaan obatnya itu langsung menyerang saraf otak. Dan kalau saraf otaknya sudah rusak, otomatis ya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Cara kerja otak dan juga memperlambat aktivitas tubuh. Jadi penggunanya ini akan selalu merasa mengantuk, mau dimanapun itu dia berada, mau di dalam kelas, pagi datang mengantuk, siang mengantuk, sore mengantuk. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang begitu, mohon langsung diinformasikan ke guru. Itu adalah contoh-contoh dari depresan. Terus ada lagi yang terlalu tenang dan juga lambat dalam merespon rasa nyeri dan juga stresnya hilang. Jadi ciri-ciri dari depresan ini yaitu penggunanya itu akan selalu rasa mengantuk. Jadi mengantuknya itu pagi, siang, malam, dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa mengantuk. Dan juga akan lambat dalam hal merespon. Ketika ada yang bertanya, otaknya itu akan lambat merespon karena depresan ini dia akan menghambat cara kerja otak. Jadi ketika ada yang bertanya, otomatis dia bingung. Ayo diam.